Oke, terima kasih telah mampir ke channel kami. Saya Novan Pradana Sungkono, perwakilan dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Untuk memenuhi matkul mata kuliah kami, yaitu studi kelayakan bisnis, dan dosen pengampu kami adalah Dr. Denny Yudiantoro, SAP MM. Tanpa basa-basi, yuk langsung. Saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan adalah salah satu fungsi bisnis yang mempunyai tujuan guna membuat berbagai keputusan investasi, pendanaan, serta pembiayaan dividen. Yang pertama, maksud dari keputusan investasi menurut Damodaran tahun 1997 memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu kebijakan untuk mengalokasikan sumber dana secara maksimal. Yang kedua yaitu kebijakan berkaitan dengan modal kerja, dan yang ketiga yaitu kebijakan investasi yang mempunyai dampak strategi perusahaan yang lebih luas. Yang kedua yaitu pendanaan. Masalah yang utama dalam upaya mengoptimalkan keputusan pendanaan yaitu dengan menetapkan struktur modal, utang, dan ekuitas yang optimal. Yang ketiga, pembiayaan serta dividen. Keputusan dividen ditentukan dari beberapa jumlah keuntungan dari perusahaan setelah pajak atau yang disebut dengan earning after tax. Di dalam aspek keuangan studi kelayakan bisnis terdapat 5 komponen materi. Yang pertama yaitu kebutuhan dana, yang kedua sumber pendanaan, yang ketiga yaitu pembelanjaan hutang, yang keempat hutang jangka pendek, yang kelima hutang jangka panjang. Baik, yang selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang kebutuhan dana. Serangkaian kegiatan bisnis tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh ketersediaan dana yang baik maupun mencukupi. Jika suatu kegiatan bisnis tidak dapat memenuhi permintaan barang atau jasa sesuai dengan jumlah dan kriteria pelanggan, dikarenakan bisnis tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan proses produksinya, maka sudah dapat dipastikan usaha bisnis tersebut akan terancam gagal. Dalam menetapkan besarnya dana yang akan dibutuhkan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis, diperlukan suatu proyeksi atau yang disebut dengan forecasting yang baik. Materi yang selanjutnya yaitu dalam studi finansial akan lebih memberikan kontribusi ke arah bagaimana dana tersebut dapat dialokasikan. Secara umum, pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu aktiva tetap, dan yang kedua yaitu aktiva lancar. Di dalam aktiva tetap terdapat 2 aktiva. Yang pertama, aktiva tetap berwujud atau yang disebut tangible asset, ya, dan yang kedua yaitu aktiva tetap tidak berwujud atau yang disebut intangible asset. Dalam aktiva tetap berwujud yaitu aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya tanah, gedung, perkantoran, dan lain-lain. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap yang tidak berwujud secara fisik, yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti hak paten, lisensi, copyright, goodwill, biaya pendahuluan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya aktiva lancar.
Menurut Weston dan Copeland tahun 1995 mendefinisikan modal kerja adalah investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan yang dikurangi beban lancar. Baik, di sini akan menjelaskan tentang sumber pendanaan. Sumber pendanaan sendiri merupakan suatu indikator yang penting dalam melakukan deteksi apakah suatu usaha dapat dijalankan atau tidak. Saat ini sendiri telah banyak berkembang sebagai macam lembaga keuangan yang bersedia untuk mendanai suatu aktivitas usaha dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti modal eksternal. Modal eksternal sendiri menurut Suratman, sumber dana dari modal eksternal adalah sumber dana yang diperoleh dari luar perusahaan atau kreditur yang tidak ikut dalam kepemilikan perusahaan seperti bank, perusahaan leasing, dan lain sebagainya. Kemudian sumber dana dari modal. Pembiayaan biasanya berwujud hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sumber dana tersebut dapat juga bersumber dari pihak internal perusahaan yang melaksanakan aktivitas bisnis. Sumber dana tersebut sebagai sumber dana internal atau modal sendiri. Sumber dana sendiri atau modal internal biasanya berwujud modal dalam bentuk saham dan juga laba ditahan. Lutfia Retna Gusmiati, NIM belakang 271. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang pembelanjaan hutang. Pembelanjaan hutang atau debit merupakan sumber pendanaan yang nantinya akan terdapat resiko atau risk di kemudian hari berupa pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjamannya yang dipinjam tadi. Kemudian hal ini disebabkan dengan adanya prinsip the risk and return. Menurut Keown dan kawan-kawan pada tahun 2001, trade-off merupakan kecenderungan investor untuk memberikan investasi pada proyek dengan resiko yang tinggi, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expect return yang tinggi pula. Kemudian, pinjaman yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 1. Hutang jangka pendek dan 2. Hutang jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek yaitu suatu hutang yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Hutang ini biasanya terjadi pada kegiatan bisnis setiap harinya. Pada ilmu akuntansi, hutang jangka pendek serta pelunasannya akan tercatat pada periode laporan keuangan. Serta secara umum hutang ini digunakan untuk keperluan jual beli perusahaan atau perputaran bisnis perusahaan setiap harinya. Untuk contoh hutang pendek yaitu yang pertama hutang dagang, yang kedua dividen, yang ketiga hutang biaya, yang keempat pendapatan diterima di muka, dan yang kelima hutang wesel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai jatuh tempo waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang kedua, pembayaran secara langsung. Yang ketiga, tidak mempunyai bunga ketika transaksinya dengan pelanggan atau pemasok. Dan yang keempat, tidak memerlukan anggunan, hanya berdasar kepercayaan atau perjanjian tertulis. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hutang jangka panjang. Menurut Warren, Reeves, dan Fest pada tahun 2005, yaitu liabilities that will be due for a long time, usually more than 1 year, are called long-term liabilities. Atau bahasa Indonesianya, hutang jangka panjangnya adalah kewajiban suatu pihak untuk diharuskan menyelesaikan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun atau dalam 1 periode akuntansi. Kalau masa pembayaran pihak tertentu dalam pembayaran bisa menggunakan aset atau kas. Lalu ada 2 contoh
hutang jangka panjang, yang satu contoh hutang hidroponik dan hutang obligasi. Saya akan membahas tentang hutang hidroponik dulu. Hutang ini muncul sehubungan dengan perolehan dana dari pinjaman yang sudah dijamin oleh fixed asset. Si peminjam, maksudnya di isi perjanjian tersebut itu kalau harta si peminjam dijadikan sebagai agunan, ya seperti gedung atau tanah. Jika si peminjam tidak bisa menjalani kewajibannya, maka si pemberi memiliki hak untuk menjual aset-aset agunan tersebut dan mempertimbangkan tentang hutang-hutang si penerima. Yang selanjutnya, hutang obligasi. Pinjaman ini muncul sehubungan dengan dana yang didapatkan dari pengeluaran surat-surat obligasi. Di surat-surat obligasi tersebut biasanya terdapat nominalnya, tanggal pelunasannya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan jenis obligasi yang berlaku. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari hutang jangka panjang. Yang kelebihannya sendiri adalah: 1. Pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara pada kebijakan perusahaan. Yang kedua, bunga obligasi bisa lebih rendah daripada dividen. Yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan sehingga mengurangi kewajiban pajak. Setelah ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu beresiko tidak dapat membayar hutang, dan semakin jumlah hutang dan lama waktu pinjaman buat resiko perusahaan semakin tinggi, menambah beban biaya perusahaan setiap tahunnya karena harus menanggung bunga pinjaman. Yang selanjutnya adalah karakteristik pembiayaan pinjaman jangka panjang. Yang pertama, pinjaman yang dilakukan diharuskan melakukan pencatatan akuntansi sesuai prinsip-prinsip umum yang ada dalam akuntansi. Yang kedua, melakukan penyampaian laporan keuangan dari perusahaan yang sebelumnya dilakukan audit secara periodik. Yang ketiga, proses peminjaman diharuskan untuk membayar pajak sekaligus kewajiban lain-lain yang telah jatuh tempo. Yang keempat, peminjam harus mampu mempertahankan semua fasilitas milik perusahaan pada kondisi baik agar selalu berada dalam keadaan sedang berjalan. Yang kelima, penerima perjanjian hutang dalam jangka panjang biasanya juga harus menjaminkan aktiva tetap pada pemberi pinjaman ke dalam bentuk hipotek. Yang terakhir, yang keenam, membatasi jumlah pinjaman selanjutnya dengan melarang tambahan pinjamannya maupun mengharuskan pinjaman tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kritik dan saran bisa ditinggalkan